Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, kali ini kita share info bahwa STS di bulan April ini, karena STS April ini cuman sedikit ya guys ya, karena kita ada libur panjang saat lebaran. Nah makanya untuk STS April itu akan digabung ke STS Mei. Ya jadi kapan lagi teman-teman kalau gabung STS April akan dapat STS Mei. Jadi STS ini adalah April dan Mei teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya gabung ke STS April walaupun tengah-tengah ya, teman-teman akan dapat full bulan Mei. Seperti itu guys ya. Jadi jangan sampai kelewat untuk dapetin bonusnya di STS April Mei, yaitu perkiraan dividen saham di bursa 2025 dan rumus saham uptrend. Rumus saham uptrend akan kita berikan lewat chat ya guys. Jadi istilahnya jangan sampai kelewat teman-teman. Dapat 1,5 bulan karena memang April ini liburnya agak panjang, jadi ya kita kasih 1,5 bulan kayak gitu guys ya. April dan Mei. Langsung chat saya aja kalau teman-teman pengen join untuk STS April Mei. Nah, ini breaking news guys ya. Jadi ini beritanya ini beberapa jam yang lalu teman-teman ya. Jadi teman-teman kan tahu sendiri ya, belakangan ini Cina dan Amerika itu saling serang nih ya, perang tarif lah bahasanya. Karena memang yang bisa melawan Amerika itu cuma Cina ya atau Tiongkok gitu ya. Kalau kayak negara kita Indonesia dan lain-lain selain Tiongkok itu nggak akan berani yang ngelawan Amerika kayak gitu. Nah, Tiongkok guys ya, kenapa Tiongkok itu berani sama Amerika nih? Ya kan? Udah diserang, dinaikin lagi tarifnya sama Trump, si Cina juga nyerang lagi gitu ya, naikin lagi dan sebagian saling naik kayak gitu. Kenapa? Cina kok pede banget nih, berani nih sama Amerika. Karena guys ya, barang-barang di Amerika itu 80%-nya itu diproduksi di Cina guys. Di Amerika itu biaya produksi itu tinggi, ya biaya istilahnya itu biaya karyawannya tinggi. Jadi kalau Amerika itu mau memproduksi barangnya sendiri di negaranya atau di Amerika, itu pasti akan jadi sangat mahal. Nah, jadi pengusaha-pengusaha Amerika itu 80% itu produksinya di Asia, terutama di Tiongkok, biar untuk menekan istilahnya itu biaya produksi kayak gitu dari karyawan, istilahnya itu transportasi dan sebagainya. Nah, kalau perang tarif ini terus berlanjut, Amerika naikin, Cina naikin, terus aja naik, berarti yang rugi malah Amerika guys. Karena nanti barang-barang di Amerika, karena 80%-nya kan diproduksi di Asia, terutama di Tiongkok, nah itu akan sangat mahal. Jadi barang-barang di Amerika itu akan jadi sangat mahal guys. Nah makanya Trump menyerah nih, ya kan? Trump nyerah, ya pengennya udahlah menyerah kayak gitu guys ya. Daripada nanti negaranya malah kacau gitu ya, barang-barangnya pada naik. Dan kalau Cina sih nggak peduli sama barang Amerika guys, karena Cina ya mungkin selain langit dan bumi Cina bisa buat kayak gitu ya. Jadi nggak peduli barang dari Amerika. Jadi Cina malah diuntungkan sebenarnya perang tarif ini. Tapi ya kalau Trump udah menyerah, ya udah berarti aman-aman aja. Karena kalau Cina ini memang nggak suka bikin masalah guys. Tiongkok itu nggak suka bikin masalah. Tapi kalau dia diserang, dia akan nyerang balik kayak gitu. Nah jadi istilahnya ini udah mulai aman guys ya untuk market kita tentunya di saham. Nah kalau sebenarnya guys ya, masalah utama kenapa saham ini rontok, ya kenapa saham ini rontok, saham kripto rontok, masalah utamanya ya ini, perang tarif. Nah, perang tarif ini juga yang menyebabkan harga emas naik tinggi. Harga emas dan perak naik tinggi, ya karena memang ketidakpastian ekonomi, ya pada perang tarif, ya ekonomi jadi nggak stabil dan sebagainya, orang-orang pada safe haven, beli emas. Nah kalau orang-orang itu beli emas karena saham, kripto, dan instrumen investasi yang lain yang berhubungan dengan duit tentunya ya, yang kan karena perang tarif jadi nggak bisa diprediksi, orang-orang pada beli emas. Makanya emas itu melambung tinggi karena orang-orang yang dari saham, dari kripto, dari biasanya investasi di obligasi itu beli emas. Nah kalau misalnya nih ya perang tarif selesai, ya nggak ada perang tarif lagi, ekonomi udah stabil lagi. Nah, berarti apa? Orang-orang akan mulai masuk ke saham lagi, orang-orang mulai akan masuk ke kripto lagi, orang-orang mulai akan masuk ke beli obligasi lagi, beli suku, gitu, beli reksadana dan sebagainya. Emas akan turun, guys. Kayak gitu ya. Jadi ini berita baik bagi teman-teman yang ada di bergelut di bursa saham, bergelut di bursa kripto, kayak gitu ya. Ini berita bagus banget. Kemungkinan minggu depan itu akan bullish semua saham dan kripto. Nah, tapi untuk emas harusnya akan turun, guys.
Nah, jadi teman-teman harus hati-hati yang FOMO sama emas gitu ya. Emas udah naik tinggi sekali, udah naik mungkin 70-80% selama 2 tahun ke belakang. Ya jadi harus hati-hati. Jadi orang-orang ya kalau udah untung 80% kan yang beli banyak kan otomatis akan taking profit. Karena saham-saham juga masih banyak yang murah. Jadi orang-orang mungkin aja yang nyimpan emas itu akan tukerin ke saham. Karena ini udah mulai membaik nih ekonominya teman-teman. Jadi jangan FOMO lagi guys ya untuk si emas kayak gitu. Kita tunggu aja. Emas tuh pernah turun 45% dalam waktu 2 tahun. Di tahun berapa kalau nggak salah 2014 atau berapa gitu. Jadi istilahnya teman-teman harus hati-hati. Ya jangan sampai FOMO terus malah turun. Tunggu aja turun lagi kalau emas. Beli emas oke. Tunggu aja koreksi gitu ya. Nah teman-teman bisa beli emasnya. Oke Mas Bro ya, sampai ketemu di video berikutnya.